Halo teman-teman, ketemu lagi. Jadi ini adalah perjalanan lanjutan dari yang sebelumnya. Saya udah naik 3 kereta, dari mulai Wina, naik Railjet, terus habis itu dari Zurich menuju Basel, saya naik Intercity, dan dari Basel sampai ke Strasbourg saya naik TER Korel, yang mana kereta jadul yang nyaman banget itu loh. Nah sekarang saya mau lanjut nih, mau mengakhiri perjalanan ke Paris, memulai perjalanan lagi, pokoknya lanjutan dari Strasbourg sampai ke Paris. Dan saya akan naik kereta TGV teman-teman. Tapi kira-kira TGV apa nih yang bakal saya naikin? Apakah double decker lagi atau TGV yang belum pernah saya naikin sebelumnya? Langsung yuk ikutin perjalanan saya menuju Paris. Sebenarnya kalau teman-teman waktu yang saya terakhir ke sini, dari Wina ke Paris lewat Frankfurt itu kan sempat berhenti sebentar tuh. Saya karena di Strasbourg ini kan ada semacam bukan pergantian gerbong tapi gabungan antara gerbong dari arah selatan dari arah sini sama kereta yang baru datang dari arah Frankfurt, makanya pemberhentiannya lumayan agak lama, sekitar waktu itu 20 menitan ya. Hari ini saya berangkat ke Paris teman-teman, dan besok pagi saya balik lagi ke Strasbourg gitu kan. Jadi malam ini nginep dulu di Paris, habis itu nginepnya nanti di Airbnb, tapi Airbnb-nya bukan apartemen, tapi sharing. Jadi kamar ya, karena nyari yang budget friendly. Jadi sharing sama orang, nginep di kamarnya. Terus habis itu mungkin pagi, nggak terlalu pagi banget, saya bakalan keluar buat jalan-jalan sedikit, mau ngeliat Eiffel tuh kayak gimana, sama jalan-jalan sekitar situ lah ya. Baru siangnya saya naik kereta ke arah sini lagi buat bermalam. Karena keesokan harinya di lusa saya bakalan naik satu kereta sambil arah pulang. Ini kereta yang kalau dinaikin, kalau dari rute saya ya agak sulit juga dan agak tricky. Tapi harusnya pemandangannya bagus. Ternyata Jerman punya pemandangan yang bagus juga di jalur keretanya. Kereta apa itu? Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Saya lagi mampir di platform 5. Ini dia kereta ICE-nya teman-teman, yang tadi saya bilang jadwalnya jam 16.20. Tujuan Paris, berangkat setengah jam lebih awal dari kereta saya. Kita lihat yuk pakai ICE berapa sih dia. Ini first class-nya biasanya di ujung. Oh enggak ya, second class, tapi yang paling belakang. Paris Berlin. Ini kereta yang dipakai rute Paris Berlin ternyata. Oke, 407 kayaknya. Oke, kalau teman-teman dari arah Berlin mau langsung ke Paris, sekarang ada kereta direct. Ini dia keretanya teman-teman. Dan kereta ini nggak berhenti di banyak stasiun, jadi direct. Jadi kereta ini cepet banget. Tapi waktu perjalanan juga jauh, karena kan jaraknya itu jauh ya. Kalau nggak salah sekitar 9 jam. Jadi kalau sekarang ini nyampe di sini jam setengah 5 kurang, ya berarti dari Berlin tadi dia sekitar jam 9-an ya, atau jam 8 lah. Karena nyampe di Paris nanti sekitar jam 6 atau setengah 7 atau jam 7 lah. Kurang lebih 9 jam. Ini juga salah satu kereta yang saya pengen naikin tadinya. Cuman kan rute Paris Berlin itu saya udah pernah tackle belum ya? Belum sih. Pengen cobalah sekali-sekali nanti. Jadi rute Berlin Paris, Paris Berlin sama Berlin Amsterdam, Amsterdam Berlin yang saya belum. Keretanya sih sama kayak gini ya. ICE juga. Cuman kalau yang Amsterdam masih Intercity dia. Nanti mungkin di bulan November awal baru diganti ICE. Intercity-nya dihapuskan, ganti Intercity Express semua. Armadanya saya nggak tahu pakai kereta yang mana. Tuh kan, 407. Ganteng emang. Seri 407 itu, atau ICE 3. Yuk kita lihat stasiun Strasbourg kayak gimana sih bagian main hall-nya. Kereta yang saya naikin udah tampil di layar. TGV Inouï jam 16.52. TGV 2442 tujuan Paris S, cuman platformnya belum ada.
Nah, ini bagian depan stasiun Strasbourg, teman-teman. Di bagian sini ada fast food tuh, Burger Raja. Ini dia bagian depannya. Wih, ternyata klasik di bagian sini, tapi di sini dikasih kayak kaca untuk ngalangin panas ya, karena panas banget. Iya, ini bangunan aslinya yang ini nih. Ini dikasih tambahan kayak pelindung kaca gini buat sunshade gitu. Coba lihat ke depan yuk, penasaran. Explore kota Salzburgnya, Strasbourgnya besok aja ya. Karena hari ini fokus ke trip Paris dulu. Oke, kalau teman-teman nggak pakai rail pass, teman-teman bisa beli tiket untuk regional atau TER di sini. Ini ada mesin ini. Lalu kalau untuk bus dan tram ada di sebelahnya nih mesinnya. Buat di kota sini kali ya, kota Strasbourg. Terus di bagian bawah kayaknya sih, coba deh bawa dulu yuk, ada apa ya? Kayaknya arah parkiran teman-teman. Store yang belum dibuka. Iya betul. Ini ada apa ya tempat nyewa sepeda kali ya di sini ya? Tuh banyak sepeda-sepeda deh. Velhop Creatur de Mobilitas. Penyewaan sepeda kayaknya. Di bawah sana ada apa ya? Akses metro kah? Nggak mungkin metro. Paling ada bus sama tram, kota kecil soalnya di sini. Coba yuk kita turun ke bawah yuk. Ada toilet, tapi bayar kayaknya pakai tap kartu ya. Ini apa sih? Kok bus? Oh ada tram, ada bus ke Rotterdam. Beneran. Ini halte bus kali ya di bawah ya, bus jarak jauh ya. Ke Rotterdam tadi lu. Di bawah sini nih. Oh iya bener, ada jalanan tuh buat nunggu bus teman-teman tuh di bawah. Iya. Bus ke Rotterdam. Ini naik langsung ke hal utara, tulisannya hal north. Ini ada beberapa resto kayak tempat jual sushi. Ini apa ya? Oh ada cafe di dalam. Sama jual tiket teman-teman. Itu ada cafe di sebelah situ. La Croissanterie. Tapi tadi pagi saya udah makan croissant buat sarapan. Tadi beli satu buat sarapan, ganjel perut. Cafe, lalu itu, oh kalau teman-teman mau beli tiket untuk TER, bisa langsung ke office-nya juga di dalam. Sama tiket buat TGV juga dijual di sini di dalam. Sekarang jam 4:30 Terus ada apa lagi ya? Oh itu kalau teman-teman butuh bantuan untuk handicap, ada tuh di situ tuh. Oh Paris S sudah ada jadwalnya di platform 3. Kita ke platform 3 aja yuk kalau gitu yuk. Ini kalau ada butuh bantuan buat handicap teman-teman kesini nih. Ada ruangannya. Oke, platform 3. Platform 2 sampai 9 di sini. Ini ada tulisannya. Boy 2 to 9. Keren ya ininya. Kayak gua zaman dulu. Zaman penjajahan. Oke, Paris S di platform 3. Ini dia. Orang di Prancis sama Italia sama ya, sama-sama doyan ngerokok, ngasep. Jadi di stasiunnya, di peronnya juga tidak bebas asap rokok. Kuat ngerokoknya pada. Ini peron berapa ya? Ini peron 4 ya? Oh
Oh ya, ini peron 4. Ini peron. Oh, ini peron 3 bener lah. Ini keretanya dong berarti ya. Iya, Paris nih. Cek dulu lah, saya belum cek tiket saya. Ini dia keretanya. Ditarik lokomotif elektrik. Ini lokomotif TGV yang pakai bodi pertama nih, cuman udah dielektrifikasi. Yang pertama TGV keluar kan kayak gini model bodinya, bodi lokomotif. Ini dia. Saya di gerbong 18, kursi nomor 18. Ini gerbong 8. Oh, berarti 18 di sana. Jauh juga. 10 gerbong lagi. Ini baru nih. Yang kemarin saya naikin double decker terus, yang ini single deck. Dan walaupun cerah tapi gerimis lagi teman-teman. Saya kira bakal dapet yang 2N2 atau double deck, nggak taunya dapetnya yang single. Dengan kursi yang unik. Ini yang first, oh enggak, second class deh. Second class. Masih sekitar 20 menit lagi berangkat. Apa kita standby di dalam aja? 18. Ini gerbong berapa ya? 5. 18 gimana ya? Tanya dulu deh kalau gitu. Hello, excuse me. Do you know where number 18, coach 18? It's second train and first one. Thank you. Oh, berarti 18 di sana. Gila, panjang banget rangkaiannya. Oh, jadi bar first class, ya kan? Habis itu baru second class. Apa bawa 2 rangkaian ya? Oh, ini first class-nya. First class-nya. Keren kursinya. Asik loh, first class-nya mantap. Oh, second car. Iya benar, keretanya disambung nih teman-teman, tuh lihat. Ini yang saya bilang tadi teman-teman. Dalam satu rangkaian kereta yang isi 2 kayak gini, ada 2 set harga. Di kereta yang kodenya ini mungkin harganya 20 euro reservasinya. Kalau yang ini 10 euro. Kalau jatah di kereta ini sudah habis, yang buat rail pass user, teman-teman bakal dipindah ke kereta yang satu lagi tadi dengan harga 20 euro reservasinya. Jadi tergantung teman-teman dapetnya yang mana. Bisa jadi di waktu yang sama dua-dua dipublish gitu loh. Nah, ini 18 gerbong saya. Di waktu sama di harganya dipublish, ya tergantung yang mana yang habis duluan. Oh, 18 mana ya? Nah. Sana kali ya? Apa di sini ya? Atrás de donde está. Aquí vamos a ir con nuestro
Sorry. Weleh, orang kamar mandi kagak dikunci, parah juga tuh. Oke, saya lagi di kamar mandi teman-teman. Mau review sedikit. Lihat kereta jadul, bawahnya pakai besi lagi. Jadi TGV ini memang TGV generasi ketiga ya. Generasi ketiga pun itu buatan tahun 92 sampai 96, TGV Reseo kalau nggak salah namanya. Karena yang kedua itu basicnya dari TGV pertama, dan TGV pertama basicnya dari TGV kedua. TGV ketiga basicnya dari TGV kedua juga. Gimana sih, belibet saya. Bedanya ya cuman itu aja. TGV yang Reseo ini diperpendek jadi biar bisa lebih fleksibel buat jadi kereta dengan koneksi internasional, dan lebih diperkuat lagi, disempurnakan lagi. Keren. Nah, kalau buat ngeflashnya di ini nih teman-teman nih, diinjek di bawah, terus tadi keluar cairannya. Lalu ini buat tisu ya kayaknya, buat sanitizer ini nih bawahnya. Udah, sini ada colokan, ada hand sanitizer, ya kan? Ini ada buat ngeringin tangan di sini. Sama di bagian atas ada kaca. Siap. Kamar mandinya kayak gitu kurang lebih teman-teman. Ini di sambungan gerbong yang bagian sini teman-teman. Ini ada tempat buat naruh bagasi. Di sini. Saya coba duduk di sini dulu deh. Ini saya nggak tahu. Ini ada kursi ini, ya kan? Bisa dibuka. Nah, di bagian sana ada kursi yang disediain meja. Ada orang tidur. Kayaknya kalau ngelihat tandanya itu kan ada tanda handphone ya. Itu buat kalau nelpon. Jadi kayaknya di kereta TGV ini ya, di TGV terutama ya, kereta cepatnya itu ada kayak budaya kalau misalkan teman-teman mau nelpon tuh harus keluar dari kabin. Padahal di kabin ini bukan kabin quiet zone gitu. Tapi kalau teman-teman mau nelpon secara aturan tak tertulis ya teman-teman keluar dulu. Dari tadi saya liatin banyak tuh orang bolak-balik keluar masuk cuman buat ngangkat telepon. Dan hal itu lebih baik daripada teman-teman berisik dan mengganggu penumpang lainnya di dalam. Jalanan masih sekitar 35 menitan lagi. Di antara sambungan gerbong ya harusnya ada AC juga kan, kayak gini nih. Cuman AC-nya nggak terlalu terasa, apalagi pas lagi puncak-puncaknya Summer kemarin tuh. Makanya saya ingat waktu terakhir naik TGV, tirai jendela itu tuh disuruh ditutup sama petugasnya, karena kalau dibuka itu kan panas matahari masuk ke dalam, jadi AC-nya nggak bekerja dengan maksimal. Dan saya dapat berita juga beberapa waktu kemarin lagi puncak-puncaknya summer, nah itu kereta TGV nggak beroperasi karena memang AC-nya nggak bisa berjalan dengan maksimal. Saya nggak ngerti kenapa bisa saya seperti itu. Ngomong-ngomong, sepanjang perjalanan ini saya duduknya tadi sambungan gerbong karena ada kursi ini. Sama tadi waktu di bagian gerbong dekat sana juga saya duduknya di sambungan gerbong. Tadi sampai ditanya sama petugasnya pas lagi ngecek tiket, lu nggak punya tiket ya duduk di sini? Enak aja nggak punya tiket. Nih dengkul gua pegel gitu. Saya bilang gitu kan. Soalnya kalau teman-teman lihat tadi saya sempat video. Kan saya dapat kursi yang berhadapan ya, saya nggak dapat kursi yang satu arah tapi berhadapan, dan itu cuman segini jarak jarak antar dengkulnya sama kursi yang di depan, dan itu nggak enak banget. Saya mau gini juga nggak enak, saya mau begini nggak enak gitu. Jadinya malah bikin dengkul tuh kaku. Sama satu lagi yang paling mengganggu itu yang bagian depan pakai rok segini. Coba dia mau bagaimana juga nggak bakal bisa kan, dia udah begini gini. Ya udahlah,
Saya mau mata kemana? Saya kalau main HP kan tangan di sini. Masa main HP tangan di sini? Kan gak enak, kayak kesannya motoin orang gitu. Terus mau ngeliat ke jendela terus kan nggak mungkin ngeliat ke jendela terus, karena sempit di sebelah ini jendela, ini ada orang. Matanya serasa ngeliat ke sini, ngeliat jendela terus capek, tidur juga dari tadi udah tiduran gitu kan. Jadi ya udahlah, mendingan di luar sini aja lah, nyaman-nyaman juga kok nih. Sama tadi sempat apa namanya, ngecek kecepatan waktu awal-awal, waktu masih high speed. Ini kan udah masuk mau wilayah Paris ya, jadi kecepatan turunin. Memang TGV luar biasa sih, kecepatannya sampai 300 tadi. Gokil. Secara teori kereta ini masih yang memiliki rekor tercepat di Eropa kayaknya, kalau yang nggak dibuat komersil ya. Kecepatannya hampir 500 sekian gitu. Tapi yang generasi terbaru, bukan yang ini kan generasi, istilahnya generasi pertama TGV kan yang model kayak gini nih, yang TGV Atlantic gitu. Cuman yang sebelumnya masih pakai gas kalau nggak salah ya, gas apa diesel gitu. Habis itu baru ganti listrik ke TGV Atlantic tahun 80. Nah, dengan rangkaian 10 gerbong penumpang plus 2 gerbong power di depan dan belakang. Nah, kalau yang ini gerbongnya diperkecil nih, yang generasi ketiga. Dipersedikit, diperpendek, dan rangkaiannya dikurangin jadi 8 plus 2 lokomotif elektrik di depan dan di belakang, karena biar lebih fleksibel, lebih ringan, mungkin lebih bisa bermanuver dan bisa dipakai di negara-negara lain gitu, nggak cuma di domestik aja. So far so good. Keretanya sebenarnya kalau dari tempat duduk saya kurang nyaman karena sempit tadi aja, space-nya kecil, space dengkulnya terutama. Cuman kalau dari tipikal orang-orangnya saya suka sih naik kereta TGV itu. Dari awal saya ingat banget orang-orangnya tuh silent, nggak banyak omong gitu, nggak berisik. Kalau di kereta lain kan kayak kereta Jerman, kereta Austria, kereta Itali, aduh itu orang-orangnya kalau ngomong itu, terutama di second class yang penuh dengan orang itu, kalau ngomong nggak di filter, suaranya nggak diturunin desibelnya. Nah, kayaknya buat ngecek bistro atau barnya, saya ambil stoknya besok kali ya, karena kan besok saya perjalanan balik dari Paris ke Strasbourg lagi tuh buat nginep semalam. Soalnya kalau sekarang kayaknya penuh teman-teman, saya nggak enak kalau di bistronya penuh. Lagian juga mau ke bistro kan paling beli kopi, dan saya kan lagi masih ada kopi tuh di botol karena bawa kopi tadi. Dan mau beli makanan juga ini tanggung, nanti sampai Paris rencananya udah ngecek sih. Ada beberapa restoran Indonesia di dekat Paris S, kayaknya mau makan di situ. Mau makan bakso yang seger, enak nih, soalnya perut agak kembung tadi bangun pagi, nggak tahu kenapa, karena kalau bangun pagi itu, ngomong-ngomong itu kereta RER Paris. Kalau bangun pagi itu perut rada nggak enak gitu rasanya, agak kembung gimana gitu, makanya makan bakso panas enak kali. Oke teman-teman, cerita dikit soal jatah kursi untuk pengguna Railpass di kereta ini. Tadi kan saya sempat bilang kalau kereta ini dijual harga reservasinya itu 10 euro dan 20 euro. Tergantung set kereta yang mana yang teman-teman naikin gitu loh. Dan itu ada limitnya ya. Jadi jatahnya misalkan di kereta ini total cuman pengguna Railpass dapat 20 kursi gitu kan. Nah, kalau udah habis ya udah, teman-teman nggak bisa reservasi. Kalau mau naik kereta ini harus bayar full fare. Nah, kemarin tuh saya naik kereta ini, kursinya ternyata tinggal 1 untuk pengguna Railpass teman-teman. Makanya saya mau ubah otak-atik gimana, reservasi juga tetap dapat kursinya yang di tempat saya tadi, yang di sana tuh. Tapi, ya kan, kereta ini kan cuma dari Strasbourg sampai ke Paris, nggak ada main clock kemana-mana tuh. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sebelah sini kan kursinya kosong nih, ya kan? Tuh. Nah, kalau misalkan dari sistem bilang sudah penuh, ya kan? Nah, berarti kan jatah kursi buat Railpass user penuh kan? Sama kayak yang saya bilang soal Eurostar. Kayaknya lebih baik buat mereka itu
ngosongin kursi daripada ngasih jatah buat pengguna ini deh, pengguna rel pass gitu. Ngomong-ngomong ini udah mau pada turun ya? Udah mau nyampe, saya siap-siap dulu deh. Gokil nih kereta, udah sampai aja coba. Tadi tuh lagi ngobrol kan teman-teman. Terus ini kereta tuh udah sampai aja. Medan. Tadi lagi cerita-cerita soal saya reservasi udah tinggal satu kursinya, udah nggak bisa dipindah karena emang tinggal itu aja. Nggak taunya kursinya tadi ada yang kosong. Dan kalau dilihat ini kan dari Strasbourg langsung ke arah Paris gitu kan. Jadinya ya mau siapa lagi yang naik? Kan nggak berhenti di stasiun lain gitu. Ya gitulah, jadi sama kayak Eurostar, TGV ini lebih baik kursinya kosong daripada ngasih jatah ke pengguna rel pass gitu. Padahal kan kalau dia ngasih jatah ke pengguna rel pass kan bisa kejual reservasinya, kursinya lumayan. Dan ini makanya tadi saya sempat santai-santai sambil ngobrol kan. Kayaknya harusnya nyampenya tuh masih 10 menit lagi. Dan ini kayaknya dikebut tuh. Jadi lebih cepat 10 menit dari jadwal. Mantap memang nih kereta. Ya itu privilege, bukan privilege ya, kelebihannya kereta yang tidak ada pemberhentian stasiun lagi. Jadi ya dia bebas aja mau nyampe lebih cepat daripada waktu yang ditentukan ya kan. Karena kan ya nggak harus nunggu penumpang atau bergantian gitu. Dan ini mungkin direct line yang lagi nggak terlalu padat karena masa liburan sudah selesai, jadi nggak banyak traffic kereta yang lewat di situ, makanya bisa dikebut. Makanya saya kaget, loh udah 10, masih 10 menit lagi orang-orang pada berdiri. Saya buru-buru lari kan karena jaraknya lumayan, sekitar 1 gerbong. Iya, dan itu orang-orang udah pada nurunin koper tadi. Oke, jadi kayak gitu aja vlognya untuk hari ini teman-teman. Jadi dimulai tadi dari Zurich ya, Zurich terus ke Basel ya kan, naik kereta Intercity yang double decker tadi. Mungkin nanti videonya bakalan saya bagi part kalau kepanjangan, karena ini panjang banget videonya. Yang penting teman-teman bisa tahu gimana caranya naik, terutama bagi pengguna rel pass ya, naik kereta ke arah Paris dengan menggunakan tarif yang lebih hemat daripada yang normalnya atau standarnya gitu ya. Mungkin ada pengorbanan dikit di sisi waktu dan untuk ganti kereta, tapi ya kalau misalkan saya selalu berpendapat kalau kita kelebihan uang pasti waktu kita sedikit gitu. Tapi kalau uang kita sedikit ya kita pasti kelebihan waktu ya. Gitu aja. Ya udah kalau gitu teman-teman, thank you banget buat yang udah nonton. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau penyampaian mohon dikoreksi, kasih saran, kritik di kolom komentar. Terus kalau teman-teman punya cerita tentang naik kereta yang super kebut ini, nah Paris S. Kalau punya cerita juga naik TGV, teman-teman boleh sharing, terutama TGV yang single deck ini, yang TGV Resau, boleh di tulis kolom komentar. Kalau misalkan videonya bermanfaat dan teman-teman suka, boleh di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.